Dalam video kali ini, kami akan menceritakan sebuah film mengenai pertarungan pedang dari Donian, yang dirilis pada tahun 2010. Mari kita perhatikan alur cerita dengan baik. Di era pemerintahan yang keras pada dinasti Ming, muncul sebuah kelompok elit yang dikenal sebagai Jin Yuai, yang juga disebut sebagai penjaga pelindung brokat. Kelompok ini terdiri dari anak-anak yatim yang tidak memiliki keluarga. Mereka dilatih sejak usia muda hingga menjadi pembunuh yang tidak memiliki rasa empati. Seiring berjalannya waktu, salah satu murid terbaik dari kelompok ini, King Long, berhasil menduduki posisi sebagai komandan tertinggi. Dia dipercaya untuk membawa sebuah wadah yang berisi 14 jenis pedang. Masing-masing pedang memiliki tujuan tertentu, di mana 8 pedang digunakan untuk interogasi, 5 untuk eksekusi, dan 1 pedang terakhir disiapkan untuk bunuh diri jika diperlukan. Di bawah kepemimpinannya, Jin Yuai tumbuh menjadi pasukan yang sangat ditakuti di seluruh negeri. Namun sayangnya, di bawah kendali para pejabat yang korup, kelompok ini berfungsi sebagai alat untuk teror politik. Di sisi lain, ada sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh seseorang bernama King Kelulu, yang pernah gagal dalam kudeta, masih menyimpan rasa dendam. Sebagai hukuman, kedua kakinya telah dipotong. Namun, semangat pemberontakannya tetap menyala. Saat ini, ia bekerja sama dengan Perdana Menteri Jia Jingsong, seorang sosok licik yang sangat ingin mewarisi kekuasaan. Setelah ia melakukan deklarasi kudeta, Raja memberikan misi terakhir kepada anak angkatnya yang misterius, Tuo Tuo. Ia menggunakan darahnya sendiri sebagai simbol untuk perintah terakhirnya. Di sisi lain, di markas Jin Yuai, Perdana Menteri Jingsong tiba dengan membawa pesan rahasia palsu dari Kaisar, meminta agar Raja Long dan pasukannya terpecah untuk menjalankan misi khusus. Misi tersebut adalah mengambil sebuah kotak misterius dari penasihat istana bernama Senyan. Di malam hari, King Long segera bergerak. Ia membagi pasukannya agar mengamankan wilayah sekitarnya. Sementara itu, dia sendiri yang akan masuk. Ketika ia tiba di rumah penasihat itu, ia meminta kotak tersebut dengan cara damai. Namun, Senyan tetap bersikuku untuk melindunginya dan bahkan bersedia mati. King Long pun mengambil anak Senyan sebagai sandera untuk mendapatkan kotak tersebut. Namun, tanpa sengaja, kotak itu terbuka dan kejadiannya sangat mengejutkan, yaitu sebuah segel pemerintahan. Jika segel itu jatuh ke tangan Perdana Menteri Jia Jingong, maka ia akan memiliki kekuasaan penuh atas undang-undang. Sebelum Raja Long bisa bergerak, serangan tak terduga datang dari luar, merenggut segel itu dari genggaman mereka. Pengejaran Raja Long di luar mengungkapkan pemandangan yang menghancurkan. Seluruh pasukannya telah dibantai, dan komandan yang tersisa ditawan. Ternyata sebuah rencana berbahaya telah menetas untuk mengkhianati mereka, dan mereka yang melawan menghadapi kematian tertentu. Di dalam sel tahanan, salah satu komandan Jin Yu, Xuanwu, mengakui pengkhianatan itu, tetapi dia menuntut agar dia terlebih dahulu melenyapkan 2 orang. Seperti versi ringkasnya, Xua menghadapi tantangan dalam berhadapan dengan seorang rekannya yang mengincar Perdana Menteri, setelah berhasil mengalahkan komandan lain. Namun, tepat saat dia hampir mengalahkan Perdana Menteri, selempang menutupi wajahnya. Itu tidak lain adalah Tuo Tuo, putra angkat pemimpin klan raja. Klan pemberontak yang kakinya dipotong beberapa saat yang lalu. Di sini, kemampuan Tuo tampak berada pada level yang berbeda, dan dia dengan mudah mengalahkan komandan Jalan Jini itu. Demi bayaran yang menarik, mereka setuju untuk membantu King Long melarikan diri dengan menyamar, melalui skenario pernikahan antara King Long dan putri seorang pengawal bernama Jua. Mereka kemudian berusaha keluar dari wilayah dinasti Ming melalui gerbang utama yang dijaga ketat, karena tidak adanya izin terhadap King Long.
Untungnya, berkat keterampilan dan pengalaman para pengawal, mereka berhasil melewati seluruh penjagaan tanpa menimbulkan kekacauan. Namun, suasana tenang ini tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, saat dalam pengungsian dan beristirahat, tiba-tiba sekelompok meringkuk gunung yang dipimpin oleh seseorang yang menyebut dirinya Hakim Gurun datang untuk menjangkau mereka. Namun, situasi berubah ketika King Long mendekat hanya dengan membawa tulang ayam untuk mengusir mereka, dan menampilkan plat emas tua milik Jin Yiwa. Dalam sekejap, mereka menjadi panik. Mereka meminta maaf sambil ketakutan. Ketika perjalanan dilanjutkan dan mereka memasuki hutan, ternyata keberadaan mereka sudah terdeteksi oleh tentara kerajaan. Informasi ini bocor dari para pemeriksa sebelumnya. Ketika mereka hendak menggeser kayu yang menghalangi jalan, pasukan kerajaan tiba-tiba menyerbu. Namun, King Long sudah memprediksi serangan tersebut dan dengan tenang ia menjelaskan bahwa dia adalah perancang formasi penyerang tersebut, sehingga ia mampu membaca dan mengatasi gerakan musuh dengan sangat mudah. Saat Hua berusaha membantu, King Long malah memanfaatkan tubuhnya sebagai tameng sekaligus senjata untuk menyerang. Chia Hua merasakan untuk pertama kalinya, apa artinya pertarungan dan menyaksikan kematian secara langsung. Tiba-tiba, dari dalam kotak muncul seorang lawan misterius dengan teknik cakar kucing yang berhasil menyusahkan King Long. Namun, setelah mengamati pola serangan musuh, King Long berhasil mengubah keadaan dan mengalahkannya. Salah satu prajurit yang selamat segera menyerah dan memberikan informasi yang krusial. Dia mengungkap bahwa penggagas serangan ini adalah Suanu, seorang pemimpin Jin Yiwa yang kini berubah menjadi penjahat. Ia juga menyebut nama Tuao Tuo meski pengetahuannya terbatas mengenai hal itu. Setelah kejadian tersebut, para pengawal yang terlibat mulai menyadari bahwa pria yang mereka bantu selama ini merupakan anggota Jin Yai. Karena rasa takut yang muncul, mereka segera memutuskan untuk menghentikan kontrak pengiriman. Raja Long pun segera bertindak. Ia menangkap Zhou Hua dan meminta ayahnya pergi ke arah perlawanan untuk mengalihkan fokus para pengejarnya. Ia berjanji akan mengembalikan gadis tersebut dalam 3 hari. Singkat cerita, setelah selama 2 hari berkuda melintasi gurun, mereka memutuskan untuk beristirahat. Zhou berusaha untuk melarikan diri. Namun, itu jelas bukan hal yang mudah. Hingga malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hubungan mereka mulai memanas dan perlahan-lahan menjadi lebih dekat. Dari berbagi makanan hingga berpelukan bersama. Keesokan harinya, Raja Long dan Jia Hua tiba di sebuah kota kecil yang terletak di tengah padang pasir. Sebuah organisasi kecil bernama Gerbang Angsa Liar menjadi titik awal dari taktik yang disusun King Long. Kemudian, King Long mengubah jua untuk meniru penampilan dan konstruksi menuju pos penjagaan terdepan. Sementara itu, dengan sembunyi-sembunyi ia menerobos masuk ke kota dengan tujuan utama mendapatkan informasi rahasia yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jing Song. King Long benar-benar terkejut dengan pesan yang berhasil ia temukan. Informasi itu mengungkapkan bahwa Perdana Menteri sedang dalam proses penyerahan 3 wilayah kabupaten penting kepada entitas lain. Entitas tersebut merupakan kelompok pemberontak yang sebelumnya telah menerima hukuman berat dari kerajaan. Menyadari ancaman besar yang sedang direncanakan, Zhou Hua memutuskan untuk ikut campur tangan secara diam-diam, tanpa memberitahu King Long. Akhirnya, keduanya sepakat untuk berkolaborasi demi kepentingan masing-masing. Hakim Gurun menginginkan uangnya. Sementara itu, Raja Long hanya berusaha menggagalkan rencana jahat Perdana Menteri. Setelah itu, menyadari bahwa misi yang akan datang semakin berbahaya, Raja Long meminta Jua untuk kembali kepada ayahnya. Namun, reaksi Jua justru membuat Qi Long menyukainya. Dia tampak kecewa dan merasa kecewa. Mungkin disebabkan perasaan yang sudah tumbuh selama ini. Ia merasa hubungan mereka dengan King Long lebih dalam dibandingkan sekadar misi penyamaran.
Di malam harinya, untuk melupakan beban pikirannya, King Long memilih untuk menghibur diri dengan vodka. Tetapi, sebelum dia benar-benar mabuk, tiba-tiba muncul sosok tua dan pertempuran hebat pun tak dapat dihindari. Mereka saling bertarung dengan teknik dan kecepatan yang luar biasa hingga tempat mereka beradu menjadi berantakan. Dalam duel itu, King Long menyaksikan teknik aneh dari lawannya yang tua. Teknik tersebut tampak seperti mampu menggandakan diri dengan melepas setiap jubah yang dikenakannya. Jubah pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan jika jubah kelima lepas, bisa jadi ini bukan sekedar duel, melainkan pemandangan lain. Merasa teknik lawannya terlalu cemar dan berbahaya, King Long memutuskan untuk mundur sejenak dan mulai menyusun strategi baru. Keesokan harinya, seperti yang telah disepakati, Perdana Menteri Jing Song tiba di lokasi transaksi didampingi oleh Xuan Mu untuk bertemu dengan perwakilan klan kerajaan Arab. Server besar itu disebarluaskan oleh seorang notaris karena berkaitan dengan penyerahan 3 kabupaten penting. Namun, ketegangan meningkat ketika perwakilan dari klan raja muncul, mengincar segel kekuasaan sebagai bagian dari perundingan. Hal ini tentu membuat Perdana Menteri Jing Song terkejut dan menolak permintaan tersebut. Di tengah situasi yang tegang, sebuah pengkhianatan sedang berlangsung. Xuan Mu, yang seharusnya setia kepada kerajaan, ternyata telah dibayar oleh klan Qing. Ia bahkan membunuh Perdana Menteri di depan semua orang. Akibatnya, situasi menjadi kacau. Tak lama setelah itu, sekelompok hakim gurun muncul dan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Sementara itu, di dalam gedung, King Long, yang menyamar sebagai anggota klan Qing, tiba-tiba mengungkap siapa dirinya sebagai Jin Yiwei dan menyatakan bahwa ia hadir untuk menyelesaikan masalah pribadi, menuntut Xuan Bu karena pengabdiannya. Duel epik antara dua mantan rekan Jin Yu pun tidak dapat dihindari. Pertarungan mereka berlangsung dengan sangat intens dan strategis. Pada akhirnya, Xuan Bu melarikan diri sambil melemparkan segel kekuasaan sebagai umpan. Di sisi lainnya, Hakim Gurun beserta anggotanya berhasil mengalahkan perwakilan klan raja. Ia semakin menghormati Raja Long, yang ternyata tidak menginginkan harta rampasan, tetapi hanya berjuang untuk keadilan. Sebagai bentuk penghormatan, Hakim Gurun menyiapkan kereta kuda agar King Long bisa melarikan diri. Namun, saat tiba di kereta, Raja Long terkejut. Ternyata, Zhou Hua telah disandera oleh Tui. Ia mengancam akan membunuh Zhou Hua jika Raja Long tidak memberikan segel kekuasaannya. Demi melindungi Jia, King Long bersedia menyerahkan segel itu. Sementara itu, para pengikut Hakim Guru menyaksikan pertempuran dan melaporkan perkembangan situasi. Mereka juga menerima informasi dari mata-mata di wilayah Qing bahwa ada 10.000 tentara yang sedang dipersiapkan untuk melakukan kudeta. Ketakutan mulai timbul dan mereka berusaha untuk menyelamatkan warga kota, dan disitulah suara hati Hakim Gurun mulai terpanggil. Ia tidak ingin negaranya jatuh ke tangan para pemberontak dan memutuskan untuk terlibat dalam perjuangan. Di sisi lain, ayah pembesar mendapat bantuan dari para pasukan yang berpengalaman menavigasi jalur gurun. Mereka merencanakan rencana untuk memanggil Xuan Bu dan orang tua. Pada hari berikutnya, King Long menarik tua-tua agar mengikutinya. Kemudian, sepanjang perjalanan, Zhou Hua menyamar sebagai Raja Long untuk memisahkan tua-tua dari kelompok Xuan Bu. Selanjutnya, mereka berencana melancarkan serangan terhadap Xuan Bu dan pasukannya di jalur gurun yang sempit. Kelompok pasukan yang mengerti medan, menutup satu-satunya jalan sehingga pasukan Xuan Bu terbelah menjadi dua. Ketika mereka hampir bertemu di persimpangan, King Long konferensi bom yang membuat kedua kelompok yang terpisah itu panik, salah paham, dan saling menembaki. Ketika kekacauan terjadi, kelompok pengawal mulai melempari mereka dengan batu besar dari atas bukit dan kemudian melancarkan serangan yang akhirnya membawa kemenangan bagi King Long, yang berhasil mengalahkan Xuan Bu. Namun, situasi belum usai. King Long harus segera mengangkut untuk menyelamatkan Jio yang sedang dikejar oleh orang tua.
Begitu tua-tua menyadari bahwa dia telah tertipu, dia pun berusaha ingin membunuh Jio. Untungnya, Hakim Gurun tiba tepat pada waktunya, mendesak Jiuhua untuk melarikan diri dengan cepat. Pertarungan sengit kemudian meletus antara Hakim Gurun dan tetua itu. Meskipun awalnya melakukan perlawanan yang gagah berani, Hakim Gurun akhirnya menemukan dirinya dalam posisi bertahan. Dia melepaskan manuver pedang bumerang pamungkasnya. Namun, tetua itu dengan mudah menghindari serangan itu. Dalam momen hampir putus asa, Hakim Gurun melancarkan serangan terakhir. Namun sayang, tetua Teluk terlalu kuat, dan Hakim Gurun menyerah dalam pertempuran itu. Di tengah situasi, Jua berhasil bersatu kembali dengan Raja Long dan segera menceritakan pelariannya yang ajaib, berkat bantuan Hakim Gurun. Namun, setelah melihat tetua itu masih mengejar, mereka langsung memahami kenyataan yang suram. Hakim Gurun telah gugur dalam pertempuran. Tidak punya jalan lain, Raja Long memutuskan untuk menghadapi tetua itu secara langsung. Sementara itu, Jua bergegas mengembalikan segel kekaisaran ke istana. Intinya, Raja Long secara strategis memilih tempat yang sempit untuk pertempuran, sehingga membatasi gerakan tetua itu. Ia menghunus pedang pendek yang lincah, sementara tetua itu terus mengandalkan kekuatan kasar. Selama bentrokan, Raja Long sempat terdorong mundur, tetapi ia dengan cerdik melemparkan patung besar dan menyembunyikan dirinya di baliknya, memanfaatkan kesempatan untuk melukai tetua itu. Namun, saat Raja Long mencoba mengulangi taktik itu, tetua itu membalas dengan cara yang sama. Ia melemparkan patung ke arahnya, membuat Raja Long terpental. Namun ternyata ia telah memasang perangkap pedang yang diikatkan ke kayu di atasnya. Ketika ia menariknya, kayu besar itu terjatuh menimpa lelaki tua, membuatnya semakin marah. King Long kemudian mencoba menarik lelaki tua tersebut ke sebuah ruangan tertutup, dengan niat mengurungnya di dalam sana. Namun, rencana mengalami kegagalan total. Yang terjadi justru King Long yang mendapatkan serangan balik dan terjatuh di atas tumpukan patung. Sementara lelaki tua berhasil melompat keluar, namun kakinya terjepit. Pintu gerbang menutup secara otomatis. Saat ini keduanya mengalami luka yang parah. Lelaki tua kemudian mengganti strategi dengan melepaskan jubah tempurnya menggunakan satu kaki. Namun, King Long sudah mempersiapkan pedang yang dipanasi di atas bara api agar bisa merobek jubah lelaki tua, mencegahnya untuk kembali ke jubah-jubah lainnya. Sayangnya, kekuatan lelaki tua semakin tidak terkendali dan akhirnya King Long tertusuk oleh pedangnya. Namun, semua itu ternyata sudah dia siapkan sejak awal. King Long memang berniat menyumbangkan dirinya sendiri bersamaan dengan lelaki tua demi menyelamatkan negeri dari kehancuran. Mengingat satu-satunya pedang yang tersisa dari 14 badai yang disimpan khusus di dalam kotak. Dengan menggunakan pedang terakhir itu, King Long merangkul tubuh lelaki tua dan mereka berdua pun mengakhiri hidup dalam sebuah duel penuh pengorbanan. Beberapa hari setelah kejadian, Jiuhua berhasil mengembalikan segel kerajaan dan konspirasi klan Qing pun akhirnya terkuak. Pemimpin klan memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah mendengar berita mengenai kematian lelaki tua. Namun, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Di akhir cerita, Jiuhua melihat dari kejauhan seseorang yang membawa sebuah kotak misterius. Siluetnya, langkahnya, dan gerak-geriknya sangat mirip dengan King Long. Apakah itu benar-benar dia ataukah hanya bayangan dari masa lalu Mbak Nur yang seksi? Dan akhirnya film pun berakhir. Oke sobat-sobat semuanya, itulah alur cerita dari film 14 Bloods. Semoga kalian menikmati kisah film ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, maklum masih tahap belajar. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.